Allahu Akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur dan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan berbagai ibadah kepada Allah SWT, termasuk melaksanakan sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Tiada terlupa salat dan selawat semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta para nabi dan rasul sebelumnya, dan semoga juga dilimpahkan pada kerabat keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pada pagi hari ini kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji sebagai tamu Allah telah melaksanakan wukuf di Arafah, dan mungkin saat ini sedang di Mina untuk melaksanakan umroh, meskipun di acaranya tidak ada aturannya, yang kemudian akan dilangsungkan tawaf di Masjidil Haram. Mereka dengan pakaian ihramnya berasal dari berbagai belahan dunia. Mereka datang dengan latar belakang bangsa, ras, warna kulit, budaya, dan strata sosial yang berbeda satu sama lain. Namun mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu memenuhi panggilan Allah SWT untuk menjadi tamunya dan bertauhid, mengesahkan Allah SWT semata. Bagi kaum muslimin yang belum memiliki kemampuan untuk menjadi tamu Allah, mereka melaksanakan sholat Idul Adha dan ibadah kurban sesuai dengan kemampuannya dimanapun mereka berada. Ibadah kurban yang dilaksanakan kaum muslimin sebagai salah satu upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT. Deskripsi kehidupan kaum muslimin ini menggambarkan interaksi yang kuat antara yang menunaikan ibadah haji dengan saudara-saudaranya yang tidak pergi ke Baitullah. Oleh karena itu, kita melaksanakan sholat Idul Adha dan ibadah kurban pada hakikatnya sebagai bentuk kesadaran untuk memenuhi perintah Allah dan Rasulullah SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin sedang jamaah sholat Idul Adha rahmatullah. Ibadah kurban merupakan salah satu ibadah penting dalam ajaran Islam. Ibadah kurban merupakan fondasi yang kuat dan memiliki akar sejarah yang panjang dalam tradisi Rasul-Rasul terdahulu. Ajaran kurban dan praktiknya telah ditunjukkan secara sinergis oleh para nabi dan Rasul-Rasul hingga Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai peletak batu pertama ibadah ini. Peristiwa penyembelihan yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap putranya Nabi Ismail merupakan dasar bagi adanya ibadah kurban. Nabi Ibrahim dengan penuh iman dan keikhlasan bersedia untuk menyembelih anak kesayangannya Ismail hanya semata-mata untuk memenuhi perintah Allah.
peristiwa yang mengharukan ini dilukiskan dengan indah oleh Allah dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 102 hingga 108 yang saya bacakan terjemahannya dalam versi cepat. Surat As-Saff 102. Tatkala anak itu sampai umurnya dan sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapat." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggil dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan pada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Sesudah nyata kesabaran dan ketaatan Ibrahim dan Ismail, maka Allah melarang menyembelih Ismail, dan untuk meneruskan kurban Allah menggantinya dengan seekor sembelihan kambing. Peristiwa ini menjadi dasar disyariatkannya kurban yang dilakukan pada hari raya haji. Kemudian kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Dari surat dan ayat tersebut, ini adalah ujian ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Di kemudian hari, pengorbanan ini menjadi anjuran bagi umat Islam untuk menyembelih kurban setiap tanggal 10 dan juga pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Deskripsi historis ini menggambarkan bahwa keteguhan hati, keyakinan akan kebenaran perintah Allah, keikhlasan, ketaatan, dan kesabaran adalah esensi yang melekat dari ibadah kurban. Nilai-nilai ini telah diimplementasikan dengan baik oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam peristiwa yang mengharukan itu. Kesanggupan Nabi Ibrahim menyembelih anak kandungnya sendiri Nabi Ismail bukan semata-mata terdorong oleh perasaan taat setia yang membabi buta, akan tetapi meyakini bahwa perintah Allah harus dipatuhi. Bahkan Allah SWT memberi perintah seperti itu sebagai peringatan bagi kita semua, bagi umat yang akan datang, bahwa adakah mereka sanggup mengorbankan diri, keluarga, harta benda yang disayanginya demi menegakkan perintah Allah, dan adakah mereka juga sanggup memikul amanah sebagai khalifah Allah di muka bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan pencerahan, pemahaman, dan pengertian. Memang idealnya kurban setiap orang satu ekor kambing ataupun 2 orang untuk seekor sapi. Sedangkan perintah ibadah kurban harus dilaksanakan. Dengan memberi pengertian, maka pelaksanaan dapat dilakukan sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya juga mengapresiasi pada pengurus kajian dan khususnya panitia kurban yang telah memfasilitasi jamaah kajian tauhid untuk pelaksanaan ibadah kurban dengan menerima donasi berapapun besarnya. Tidak lupa terima kasih kepada para donatur yang telah berpartisipasi dalam melaksanakan ibadah kurban ini,
dan juga terima kasih pada para jamaah semuanya. Namun demikian, hal-hal yang sudah baik perlu dipertahankan. Jika memungkinkan harus ditingkatkan. Untuk itu marilah kita cermati firman Allah di surat Al-Hajj ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadzakum wa basyiril muhsinin. Yang artinya tidak akan sampai kepada Allah daging hewan itu dan tidak pula darahnya, tetapi yang akan sampai kepadanya adalah takwa dari kamu. Ini ada pengebasan takwa dari kamu. Jadi kurban ibadah kurban ini intinya adalah ketakwaan. Penegasan Allah SWT ini mengindikasikan dua hal yang pertama. Yang pertama, penyembelihan hewan ternak sebagai kurban merupakan bentuk simbolik dari tradisi Nabi Ibrahim terus oleh nabi-nabi berikutnya hingga Nabi Muhammad, merupakan syiar dari ajaran Islam. Kedua, Allah hanya menginginkan nilai ketakwaan dari orang-orang yang menyembelih hewan ternak sebagai ibadah kurban. Kita semua meyakini bahwa perintah harus dilaksanakan. Kita yakin dalam perintah tersebut, perintah kurban ini harus dilaksanakan. Maka dengan meminjam istilah yang disampaikan Ustaz di khutbah Jumat kemarin, ada kalimat yang berkesan. Kita tuh yakin pada Al-Quran itu pasti benarnya, itu yakin. Perintah itu benar, yakin. Cuma yang menjadi masalah adalah seberapa besar kesungguhan kita melaksanakannya. Inilah yang dipertanyakan. Kita yakin, iman, yakin, membenarkan. Namun kita mempertanyakan pada diri kita masing-masing seberapa besar kesungguhan untuk melaksanakan. Sedangkan yang terjadi pada umumnya di masyarakat Islam, untuk melaksanakan ibadah kurban ataupun ibadah haji, kebanyakan mereka itu sudah menutup diri dengan berbagai alasan. Saya tidak mampu. Padahal belum ada niat dan usaha yang dilakukan secara konkret untuk mewujudkan, untuk berkurban ataupun ibadah haji. Maka akhirnya perintah kurban itu dilaksanakan setengah hati. Bahkan nanti saja kalau ingat atau sebisanya. Dan kalau usaha hanya sekedarnya karena merasa ada rasa iman atau berat hati membelanjakan hartanya di jalan Allah. Padahal ini kalau kita renungi dengan yakin bahwa investasi di akhirat itu untuk dirinya sendiri. Membelanjakan harta di jalan Allah itu merupakan investasi di akhirat untuk dirinya sendiri. Bahkan mereka ada yang berpikir kurban itu merugikan dirinya karena kita mengeluarkan harta. Itulah yang kadang-kadang masih ada sekelumit orang-orang yang berpikiran demikian. Ada pun kelemahan lainnya. Ini kita tuh niatnya itu sudah ada. Sayangnya kalau sudah mendekati pelaksanaan ibadah kurban, jadi pada akhirnya ya ala kadarnya atau seikhlasnya, sehingga dengan menutup diri dengan beralasan yang penting ikhlas, berapapun tidak apa-apa. Nah itu kenapa? Karena niatnya itu berburu itu sayangnya mendekati saat ibadah kurban. Sebenarnya kalau kita meyakini perintah kurban itu benar, maka seharusnya dilakukan dengan segala daya dan upaya untuk mengerjakan ibadah kurban tersebut. Maka dengan berbekal keimanan, ilmu, maka akal dan qalbu akan meyakini kalau Allah yang memerintahkan, maka Allah sebenarnya akan
memampukan. Kalau Allah tidak membebani hambanya, melainkan batas kemampuannya, Allah memberikan rezeki kepada orang yang dikehendaki tanpa batas. Allah tahu niat isi hati hambanya, apakah itu benar atau dusta. Allah tidak pernah menzalimi hambanya, namun hambalah yang berbuat zalim dan menzalimi dirinya sendiri. Inilah yang harus diperhatikan. Kita harus meyakini jadi perintah kurban maupun perintah berhaji itu adalah perintahnya Allah, pasti Allah juga yang akan memampukan. Pemahaman dan pengertian inilah yang perlu direalisasikan dalam melaksanakan ibadah kurban maupun ibadah haji. Hal itu terjadi karena tidak ada niat di hati sejak awal akan melaksanakan kurban setiap tahun. Jadi kalau kita punya niat kurban, mulai saat inilah kita, insya Allah tahun depan kita akan berkurban ataupun ingin kita beri ibadah haji. Kemudian niat tersebut sayangnya kadang-kadang tidak diwujudkan oleh masalah. Maka untuk itu, kalau kita sudah punya niat tersebut harus diwujudkan secara nyata. Kita berdoa, kita bekerja dan usaha, ikhtiar, tekun dan ulang, dan juga kita mewujudkan mungkin dengan menyisihkan sebagian penghasilan atau rezeki kita ditabung untuk kurban ataupun untuk berhaji. Kemudian kita berserah diri kepada Allah. Yakinlah Allah yang akan memampukan. Kalau memang secara ekonomi mampu, maka kita harus siap meluruskan niat kita, dijauhkan dari ujub ataupun riya. Kerjakanlah perintah tersebut seraya menghadap ridha Allah. Kalau secara ekonomi merasa kurang mampu atau pas-pasan, maka mohon kepada Allah untuk dimampukan dengan menetapkan, meluruskan niat untuk berkurban, kemudian lakukan tindak nyata dengan doa, usaha, kerja, sisihkan sebagian diri tabung untuk kurban. Insya Allah keinginannya untuk berkurban bahkan berarti akan terwujud. Maka akan terasa nikmat dan indahnya manakala jika setiap muslim meniatkan diri untuk melaksanakan ibadah kurban setiap tahun ataupun ingin melaksanakan ibadah haji. Kemudian niat itu diwujudkan dalam tindakan nyata dengan berdoa, kerja, usaha, sisihkan sebagian rezeki ditabung, entah itu harian, mingguan ataupun bulanan untuk melaksanakan ibadah tersebut. Dengan demikian dalam hidup kesehariannya, kalau kita punya niat tersebut, kita akan selalu ingat Allah, semangat dalam bekerja untuk melaksanakan bekerja untuk mencari ridhonya, dan juga akan selalu memohon agar dicukupkan rezekinya, akan selalu berharap kepada Allah untuk dimampukan beribadah kurban, bahkan bisa ditingkatkan untuk beribadah haji. Karena dalam kehidupan nyata ya, diberitakan di media sosial ataupun kita pernah dengar bahwa ada orang yang hidupnya pas-pasan secara ekonomi, pedagang kecil, tukang becak dan lain sebagainya. Ini dengan seizin Allah, karena ketulusan hati dan niat untuk beribadah haji yang disertai kerja keras dan usaha yang tinggi, ulet dengan menabung, setelah bertahun-tahun akhirnya dicukupkan dan dimampukan Allah untuk beribadah haji. Kita juga pernah mendengar anak-anak kecil setelah mendengar kisah Nabi Ibrahim dan Ismail dari para gurunya, kemudian mereka mempunyai niat untuk ibadah kurban. Anak tersebut mewujudkan dengan menyisihkan uang jajan di tabung untuk membeli hewan kurban, dan alhamdulillah dimampukan dan dicukupkan Allah dapat membeli hewan kurban tersebut. Ini suatu fakta yang memberikan gambaran kepada kita, janganlah kita menutup diri. Kita berupaya dan selalu memohon pada Allah, karena Allah yang memerintahkan, Allah pula yang mencukupkannya. Ibadah kurban, nilai yang paling esensial adalah sikap batin berupa keikhlasan.
kemudian ketaatan, dan yang ketiga adalah kejujuran. Kejujuran ini sangat penting sekali karena kadang-kadang kita menutup diri, kita mampu dan tidak mampu. Hal ini dijumpai di banyak kehidupan kita. Berapa banyaknya orang-orang kaya mampu tidak mau berhaji dengan berbagai alasan. Tindakan lahiriah tetap penting kalau memang itu muncul dari niat yang tulus. Kenapa? Karena sering kita digoda oleh setan agar tidak melaksanakan ibadah kurban karena khawatir tidak ikhlas, iman-iman dan lain sebagainya. Hal ini memberikan pelajaran buat kita semua. Janganlah kita menutup diri merasa tidak mampu, padahal belum ada niat yang disertai doa dan usaha yang dilakukan untuk dikerjakan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Kita tidak tahu apa yang terjadi nanti dan kapan kita akan mati. Kita tidak akan pernah tahu. Maka alangkah baiknya jika kita selalu berniat baik dan berupaya mewujudkan niat itu dalam tindakan nyata, kerja serta doa. Di akhir khutbah ini dengan penuh khusyuk dan tawadhu, marilah kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga perjalanan hidup kita senantiasa terhindar dari segala keburukan yang dirumus umat Islam, dan semoga dengan doa ini pula Allah berkenan menyatukan hati kita dalam kebenaran agamanya dan memberi kekuatan untuk mentaati perintahnya dan menjauhi larangan. Karena asal itu ada rahmatullah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita, janganlah kita membiasakan untuk diri tidak mampu sebelum kita mewujudkannya. Yakinlah Allah yang memerintah, Allah juga yang memampukan, Allah yang menciptakan kita, Allah juga yang memberi petunjuk kepada kita, sehingga hati kita senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu. Marilah kita akhiri khutbah ini dengan doa bersama-sama mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita digolongkan ke dalam hamba yang sudah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la haula quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma ighfirli ya Allah, wa ma'ampun. Ampuni ya Allah atas segala dosa kesalahan kami ya Allah. Ampuni pula ya Allah atas segala kekurangan karena amal-amal ibadah kami ya Allah. Seluruh kesempurnaan hanya milik-Mu ya Allah, dan hanya Engkau ya Allah yang dapat menyempurnakan amal-amal ibadah kami ya Allah. Ampuni ya Allah atas ketidakmampuan kami berlaku khusyuk dalam sholat-sholat kami ya Allah. Keapian dan kelalaian yang biasa menggeloiti hati dan pikiran kami di saat sujud kepada-Mu ya Allah. Jangan hukum kami ya Allah karena kebodohan dan kelemahan kami ya Allah. Tapi ampunilah kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau Maha Pengasih ya Allah. Perbaikilah ya Allah amal-amal ibadah kami ya Allah. Sikap perilaku kami ya Allah, perbuatan kami ya Allah, pemikiran kami ya Allah. Perbaikilah ya Allah agar senantiasa di jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Karena hanya Engkau ya Allah yang dapat memperbaiki diri kami ya Allah. Wahsyukur ya Allah, kami mohon perlindungan kepada-Mu ya Allah. Engkaulah sebaik-baik pelindung kami di dunia maupun di akhirat ya Allah.
Kami mohon perlindungan-Mu dari godaan setan yang terkutuk dalam bentuk apapun yang mensadar kami. Kami mohon perlindungan-Mu ya Allah dari segala kelemahan jasmani rohani kami yang menghambat penghambaan kami kepada-Mu ya Allah. Ampuni ulang ya Allah atas kekurangan kami ya Allah. Kami mohon perlindungan-Mu ya Allah, karena Engkau sebagai pelindung. Mohon ya Allah, Kau Maha Mulia. Berikanlah kemuliaan dari sisi-Mu ya Allah, kemuliaan hidup di dunia dan kemuliaan hidup di akhirat pula ya Allah. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah, betapa Engkau telah tutupi aib-aib kami ya Allah, sehingga kami tidak terhinakan dalam kehidupan dunia ini ya Allah. Semoga Engkau ampuni ya Allah aib kami dengan ampunan ya Allah. Wah ini ya Allah, tunjuklah kami jalan yang lurus ya Allah, jalan yang koridor ya Allah. Dari sisi mula sebaik-baik petunjuk ya Allah. Maka bimbing tuntunlah kami ya Allah. Berikanlah kami pemahaman dan kemampuan akan petunjuk-Mu ya Allah, yang dapat kami amalkan dalam hidup kami sehari-hari dalam menghambakan diri pada-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak cucu keturunan kami jamaah ini ya Allah menjadi anak-anak yang mengamalkan Al-Quran dalam menghambakan dirinya kepada-Mu ya Allah. Tautkanlah hati kami untuk cinta kepada Al-Quran. Gerakkanlah hati kami untuk kemarahan membaca dan mempelajari Al-Quran ya Allah, agar kami senantiasa terbimbing di jalan-Mu ya Allah. Wah, ini ya Allah. Ya Allah, ya Sifat, Engkau Maha Penyembuh ya Allah. Sembuhkanlah kami ya Allah dari segala penyakit jasmani rohani kami ya Allah. Sehatkanlah hati dan pikiran kami ya Allah, agar kami dapat berpikir benih ya Allah, dapat menjadi hamba-Mu yang tunduk patuh taat kepada-Mu dan senantiasa mensyukuri atas segala karunia nikmat-Mu ya Allah. Warizqni ya Allah, cukupkanlah rezeki kami ya Allah, rezeki yang halal dan barokah, rezeki yang bisa membawa kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Nasrullah wa fathul qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.